Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziz Firdaus. Di sini saya akan memaparkan tugas analisis artikel jurnal. Eh, Langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu tuliskan judul artikel, penulis, dan nama jurnal lengkap sesuai bahasa aslinya. Judul artikel itu Interacting with Three-Dimensional Molecular Structure Using an Augmented Reality Mobile Application. Penulis jurnal Kyler Awe, Kevin Christopher, dan kawan-kawan. Lalu yang kedua, tuliskan apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut. Permasalahan pokok dalam artikel ini adalah kurangnya visualisasi tiga dimensi dalam pendidikan kimia, terutama dalam mengajarkan konsep-konsep yang melibatkan elemen-elemen spesial. Representasi yang umum digunakan dalam pembelajaran kimia dalam media dua dimensi atau dua dimensi ya 2D, seperti buku teks dan layar komputer yang sulit bagi siswa untuk memahami konsep-konsep yang membutuhkan visualisasi spesial. Oleh karena itu, artikel ini mencoba untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengembangkan aplikasi mobile augmented reality yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan konsep-konsep kimia dalam lingkungan AR. 3. Mengapa permasalahan tersebut penting untuk teliti? Permasalahan kurangnya visualisasi tiga dimensi dalam pendidikan kimia penting untuk diteliti karena visualisasi merupakan komponen penting dalam pemahaman konsep-konsep kimia. Konsep-konsep kimia sering melibatkan struktur molekul dan interaksi spesial antara atom-atom dalam molekul. Dengan hanya menggunakan representasi di dua dimensi, kita mungkin kesulitan menyesuaikan dan memahami konsep-konsep ini dengan baik. Nah, dengan adanya teknologi AR ini menambah kesempatan untuk menyajikan konsep-konsep kimia dalam bentuk tiga dimensi dan lebih mudah untuk dipahami mahasiswa. Dengan melakukan penelitian tentang penggunaan AR dalam pendidikan kimia, kita dapat mengevaluasi efektivitas dalam meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan mandiri. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi tentang tantangan dan batasan dalam mengimplementasikan teknologi AR dalam konteks pendidikan kimia, sehingga dapat memberikan wawasan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam bidang ini. Yang ketiga, merumuskan masalah atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengembangkan dan mengevaluasi aplikasi mobile realitas tertambah atau AR yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep kimia yang melibatkan visualisasi tiga dimensi. Nah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan aplikasi NUPOV atau Nucleophile Point of View dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep kimia yang melibatkan interaksi molekul dalam reaksi kimia. Yang kedua, sejauh mana aplikasi NUPOV efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam memvisualisasikan struktur molekul dan interaksi spesial dalam konteks kimia. Yang ketiga, bagaimana persepsi siswa terhadap pengguna aplikasi NUPOV dalam pembelajaran kimia. Apakah mereka merasa lebih percaya diri dan tertarik dalam mempelajari konsep kimia melalui aplikasi ini? Yang keempat, apa saja tantangan dan batasan dalam mengimplementasikan teknologi AR dalam pendidikan kimia? Dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut untuk mengembangkan lebih lanjut. Yang kelima, jelaskan kerangka teoritik yang mendukung permasalahan dalam artikel tersebut. Kerangka teoritis yang mendukung permasalahan dalam artikel ini adalah penggunaan teknologi realitas tertambah atau AR dalam pendidikan kimia. Beberapa konsep teoritis yang relevan termasuk yang pertama, visualisasi dalam pendidikan kimia, yaitu visualisasi merupakan komponen penting dalam pemahaman konsep kimia. Konsep kimia sering melibatkan struktur molekul dan interaksi spesial antara atom-atom dan dalam molekul. Dalam pendidikan kimia, penggunaan visualisasi tiga dimensi atau 3D ini dapat membantu siswa memahami konsep kimia dengan lebih baik. Yang kedua, extended reality atau XR. XR adalah istilah yang mencakup teknologi realitas virtual atau VR dan realitas tertambah atau AR. XR telah digunakan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dalam konteks pendidikan kimia. Penggunaan AR dalam
dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep kimia dalam bentuk tiga dimensi dan berinteraksi langsung dengan mereka. Yang ketiga, self-directed learning atau pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengambil kendali atas proses pembelajaran mereka sendiri. Dalam konteks aplikasi Nupov, siswa dapat secara mandiri menjelajahi dan memahami konsep kimia melalui pengalaman interaktif dengan aplikasi tersebut. Yang keempat, cognitive skill in chemistry learning. Pemahaman konsep kimia melibatkan berbagai pengalaman, berbagai keterampilan kognitif, termasuk pemahaman spesial, kemampuan siswa untuk memvisualisasikan struktur molekul dan interaksi spesial dalam reaksi kimia dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang konsep kimia. Yang keenam, identifikasi bagaimana metode atau desain dan prosedur. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah desain penelitian eksperimental dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian. Yang pertama, pengembangan aplikasi Nupom. Tim peneliti bekerjasama dengan tim teknologis, pendidikan, dan programmer untuk mengembangkan aplikasi mobile Nupom. Aplikasi ini dirancang untuk memungkinkan pengguna melihat dan interaksi dengan konsep-konsep kimia dalam bentuk tiga dimensi menggunakan teknologi AR. Yang kedua, implementasi dan dalam pembelajaran. Aplikasi Nupop ini diimplementasi dalam kursus kimia organik atau CM 1121 di universitas. Aplikasi ini digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk mengajarkan konsep-konsep kimia yang melibatkan interaksi molekul dan reaksi kimia. Yang ketiga, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei pra-uji coba dan survei pasca uji coba kepada siswa yang menggunakan aplikasi Nupop. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang perubahan dalam pemahaman siswa, tingkat kepercayaan diri, minat dalam kimia, dan kemampuan belajar mereka setelah menggunakan aplikasi. Yang keempat, analisis data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi perubahan yang signifikan dalam pemahaman siswa, tingkat kepercayaan diri, minat dalam kimia, dan kemampuan belajar mereka setelah menggunakan aplikasi Nupop. Yang kelima, evaluasi efektivitas. Hasil analisis data tadi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi Nupop dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep kimia yang melibatkan visualisasi tiga dimensi. Evaluasi juga dilakukan untuk mengevaluasi persepsi siswa terhadap penggunaan aplikasi dan potensi penggunaan teknologi AR dalam pendidikan kimia. Yang ketujuh, identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih, bagaimana data-data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui survei pra-uji coba dan survei pasca uji coba kepada siswa yang menggunakan aplikasi Nupop. Survei ini dirancang untuk mengukur beberapa indikator dan aspek yang dipilih termasuk yang pertama, ada tingkat kepercayaan diri. Nah, dalam pemahaman mereka tentang mekanisme penambahan nukleofilik, survei ini menggunakan pernyataan yang mengukur tingkat kepercayaan diri siswa dalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep kimia yang melibatkan pemahaman nukleofilik siswa di mana siswa diminta untuk menilai tingkat kepercayaan diri mereka pada skala Likert 5 poin. Yang kedua, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang terkait dengan penambahan nukleofilik. Survei ini menggunakan pernyataan yang mengukur kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang melibatkan konsep penambahan nukleofilik. Siswa diminta untuk menilai tingkat kepercayaan diri mereka dalam menyelesaikan masalah yang lebih sulit terkait dengan topik ini. Yang ketiga, minat siswa dalam kimia. Survei ini menggunakan pernyataan yang mengukur minat siswa dalam mempelajari kimia. Siswa diminta untuk menilai tingkat minat mereka pada skala Likert 5 poin. Yang keempat, kemampuan belajar siswa. Survei ini menggunakan pernyataan yang mengukur kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri dan tanpa bantuan tambahan. Siswa diminta untuk menilai tingkat kemampuan mereka dalam mempelajari kimia tanpa bantuan tambahan. Yang kedelapan, bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan. Untuk mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, berikut adalah ada langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, pengolahan data pertama, data dari survei pra-uji coba dan survei pasca uji coba ini diolah. Hal ini melibatkan penggabungan data dari kedua survei dan pengorganisasian data dalam format yang sesuai untuk analisis. Yang kedua, deskripsi data. Langkah selanjutnya adalah melakukan deskripsi data
yang mana melibatkan menghitung statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi untuk setiap variabel yang diukur dalam survei. Yang ketiga, analisis perbandingan. Setelah data dideskripsikan, analisis perbandingan dapat dilakukan untuk membandingkan skor survei pra-uji coba dan fase uji coba. Dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik seperti uji T atau uji non-parametrik. Di mana jika data tidak terdistribusi normal, analisis perbandingan ini akan mengungkapkan apakah ada perbedaan yang signifikan antara skor pra-uji coba dan fase uji coba. Keempat, interpretasi hasil. Hasil analisis perbandingan itu dilakukan yang mana hasil tersebut perlu diinterpretasikan, libatkan, menghubungkan temuan dengan tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Hasil yang signifikan ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ini berdampak positif pada pemahaman siswa dalam dan aspek lain yang diukur dalam survei. Yang kelima, evaluasi efektivitas. Selain analisis perbandingan, evaluasi efektivitas aplikasi Nupop ini dapat dilakukan untuk dengan melihat tanggapan siswa terhadap penggunaan aplikasi. Tanggapan siswa dapat dianalisis secara kuantitatif untuk memahami persepsi mereka tentang penggunaan aplikasi dan manfaat yang mereka rasakan. Yang keenam, kesimpulan dan implikasi. Berdasarkan analisis, kesimpulan dapat ditarik tentang efektivitas aplikasi Nupop ini, yang mana apakah meningkatkan pemahaman siswa dan aspek lain yang diukur dalam survei. Lalu yang kesembilan, bagaimana deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, berikut adalah hasil temuan dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Yang pertama yaitu temuan. Sebagian besar siswa merasa lebih percaya diri dalam pemahaman mereka tentang mekanisme penambahan nukleofilik setelah menggunakan aplikasi Nupop. Yang kedua, mayoritas siswa lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalah yang lebih sulit terkait dengan topik penambahan nukleofilik setelah penggunaan aplikasi Nupop. Yang ketiga, penggunaan aplikasi Nupop ini tidak memberikan dorongan tambahan bagi siswa untuk mempelajari kursus kimia yang lebih sulit. Namun kesimpulannya, yang pertama, aplikasi Nupop ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang mekanisme pemahaman nukleofilik dalam kimia organik. Yang kedua, aplikasi Nupop ini dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memvisualisasikan perubahan struktur molekul selama reaksi kimia. Yang ketiga, aplikasi Nupop dapat digunakan sebagai alat bantu pengajaran yang efektif dalam konteks pembelajaran kimia. 10. Bagaimana manfaat yang dapat Anda peroleh dari artikel tersebut untuk inspirasi rencana penelitian Anda? Dari artikel ini, ada beberapa manfaat yang dapat saya peroleh ya, sebagai inspirasi untuk rencana penelitian saya. Yang pertama, penggunaan teknologi augmented reality atau AR dalam pendidikan kimia, yang mana artikel ini menggambarkan penggunaan AR dalam konteks pembelajaran kimia. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi saya pribadi untuk menjelajahi penggunaan teknologi AR dalam konteks pendidikan kimia di penelitian saya. Yang kedua, fokus dan pemahaman spesial dalam kimia. Artikel ini menyoroti pentingnya pemahaman spesial dalam mempelajari konsep kimia. Hal ini dapat menjadi fokus penelitian saya untuk mengeksplorasi cara-cara meningkatkan pemahaman spesial siswa dalam pembelajaran kimia. Yang ketiga, pengembangan aplikasi mobile untuk pembelajaran kimia. Artikel ini menggambarkan pengembangan aplikasi mobile Nupop sebagai alat bantu pembelajaran kimia. Saya dapat terinspirasi untuk mengembangkan aplikasi yang serupa, di mana akan membantu siswa memahami konsep kimia dengan lebih baik. Yang keempat, penerapan self-directed learning dalam pembelajaran kimia. Artikel ini menyoroti pentingnya self-directed learning dalam pembelajaran kimia melalui penggunaan aplikasi Nupop, di mana saya dapat terinspirasi untuk menjelajahi bagaimana pendekatan pembelajaran diterapkan dalam konteks pembelajaran kimia di penelitian saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.